Puji Tuhan, mari kita sama-sama buka di dalam Mazmur 54 ayat yang keempat, dan setelah itu disambung Mazmur 37 ayat yang ke-24. Tuhan menopang. Kita baca dulu Mazmur 54 ayat yang keempat, dipersilahkan. Mazmur 54 ayat yang keempat. Ya Allah, dengarkanlah doaku, bila telinga pada ucapan mulutku. Iya. Kemudian Mazmur 37 ayat yang ke-24. Mazmur 37 ayat yang ke-24. 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, terima kasih. Sebab Tuhan menopang, dalam versi mudah dibaca, jika mereka tersandung maka tidak akan jatuh, sebab Tuhan menangkapnya dan menguatkannya, sebab Tuhan menopangnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seorang anak kecil yang masih baru belajar berjalan, ya, dia tidak akan bisa berjalan tanpa ditopang. Entah itu topangannya itu tangan di sebelah kanan atau tangan di sebelah kiri, atau mungkin ini di ketiaknya ini, di lengannya ini dikasih selendang begitu, kemudian selendangnya ditarik, lalu kemudian dia mulai berlatih berjalan. Ketika dikatakan menopang, artinya menjaga supaya yang ditopang itu tidak sampai jatuh. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pagi hari ini adalah Allah yang menopang. Kita mau mencoba merenungkan sejenak bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita mau menyadari bahwa sesungguhnya Allah itu menopang di dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri, karena kita adalah miliknya, sebab kita ditebus, karena kita adalah yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita biji matanya, karena kita anaknya, karena kita sahabatnya. Sehingga kasih Tuhan itu begitu amat sangat memperhatikan di dalam kehidupan kita. Dan hal ini menyadarkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa di dalam segala keadaan yang Bapak Ibu Saudara hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ya, Tuhan selalu ada untuk boleh menopang di dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan menopang, dikatakan di sana, kita tidak akan pernah yang namanya jatuh. Ya. Karena ketika kita ditopang oleh Tuhan, mungkin kalau modelnya hampir jatuh itu ketotor-totor, mungkin kesandung begitu, tangan Tuhan akan menopang. Tangan Tuhan akan memegang. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah seringkali orang percayalah yang seringkali melepaskan tangannya daripada Tuhan. Seringkali orang percaya yang tidak mau ditopang oleh Tuhan.
Seringkali kita merasa bahwa kita sanggup, kita bisa berjalan tanpa Tuhan. Seringkali kita merasa kita hebat, kita kuat, kita bisa berjalan tanpa Tuhan. Itu suatu kekonyolan di dalam hidup ini. Sadari, siapakah dalam kehidupan kita ini? Ya, siapakah diri kita ini sehingga kita harus menyombongkan diri dengan kekuatan yang ada pada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa Tuhan kita bukan apa-apa dan tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Mari sama-sama kita mau lebih jauh melihat dalam Yeremia 29 ayat 11, tidak usah dibacakan. Karena aku ini mengetahui segala rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan mengenai kita. Rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rancangan Tuhan di sini dua hal kita mau melihatnya. Bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera. Ini jangka pendeknya. Jangka panjangnya yang menjadi goal adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan memanggil bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, Tuhan hanya berjanji Tuhan akan membawa bangsa Israel itu ke tanah perjanjian. Artinya tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk didiami kepada bangsa Israel, dan tanah itu adalah tanah yang Tuhan janjikan mulai daripada bapak Abraham, Ishak dan Yakub, ya, sampai kemudian ketika bangsa Israel di Mesir 430 tahun barulah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham itu diberikan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan berfirman kepada Musa dan Musa memberitahukan kepada bangsa Israel, Musa sendiri tidak tahu tanah perjanjian yang dimaksud oleh Tuhan itu yang mana dan di mana, ya, apalagi bangsa Israel. Mereka tidak tahu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu ada di mana dan bagaimana. Yang pasti yang Tuhan katakan adalah tanah itu adalah tanah yang subur, tanah yang penuh dengan air susu dan madu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Nasib mereka, tujuan Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir adalah membawa kepada kehidupan yang lebih baik, bukan sebagai seorang budak, tetapi sebagai seorang merdeka yang punya tanah, yang punya wilayah, dan mengusahakan tanah itu sendiri, dan mereka hidup dengan keturunannya sampai selama-lamanya di sana. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Dan ini juga yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa setiap kehidupan saya dan kehidupan saudara semuanya akan dibawa kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Semalam, ya sore kalau tidak salah, saya sempat ngobrol-ngobrol dengan istri saya. Lalu kemudian saya sampai kepada satu topik mengenai orang benar dan orang yang tidak benar. Saya lupa saya bacanya itu di waktu masih kuliah atau di mana. Ada sebuah buku yang menuliskan sebuah survei yang ditulis dan dianalisa selama 100 tahun. Ya, buku itu ditulis, dianalisa mengenai kehidupan sebuah keluarga yang hidupnya takut akan Tuhan, dalam arti orang yang benar, dan hidupnya tidak takut akan Tuhan dan bukan orang benar. Selama 100 tahun, jadi itu sebuah penelitian yang luar biasa kalau boleh saya bilang. Lengkap dengan namanya, lengkap dengan jabatannya, lengkap dengan kehidupannya. Di buku itu dituliskan, orang benar, ya, kalau dalam kitab Mazmur dikatakan orang benar, anak cucunya adalah anak cucu yang orang benar itu adalah anak cucu yang diberkati oleh Tuhan. Anaknya tidak akan meminta-minta, anaknya tidak akan mempermalukan, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika diteliti
100 anak, 100 keturunan daripada orang benar itu. Jadi mulai dari orang benar itu sampai dengan keturunannya yang ke-100, itu semuanya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Meskipun dalam masing-masing ceritanya, biografinya, sejarahnya itu mereka pun juga pernah mengalami masa-masa sulit. Tapi yang menjadi ending masa dalam kehidupan daripada anak-anak orang benar itu, semuanya mereka adalah orang-orang yang sukses. Mereka orang-orang yang diberkati. Tetapi anaknya orang yang tidak benar, orang yang tidak takut akan Tuhan, 100 keturunannya itu hanya mungkin 0,5, ya, mungkin hanya tidak ada 1/10, mungkin kalau tidak salah hanya 3 atau 5 orang saja mereka yang hidupnya cukup lumayan, tetapi tidak sebanding dengan anaknya orang benar. Nah, di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Bagaimana pentingnya membawa di dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan selalu ada di dalam rancangan damai sejahteranya Tuhan. Ya. Dan ketika berbicara mengenai rancangan damai sejahteranya Tuhan, saudara perhatikan baik-baik, tidak selamanya rancangan itu sesuai dengan damai sejahtera kita. Ulangi, sesuai dengan damai sejahteranya kita. Kadang Tuhan izinkan yang menurut kita adalah rancangan kecelakaan, tetapi yang menurut Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingat ketika bangsa Israel mulai keluar dari Mesir, ya, yang pertama-tama yang Tuhan bawa mereka, tiang awan dan tiang api menunjukkan Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang menopang. Ketika mereka berjalan baru keluar dari Mesir beberapa hari, mereka dituntun oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan menghadapi yang namanya tembok laut Teberong. Artinya apa? Ini sebuah penghalang, ini sebuah kesulitan, ini sebuah masalah, ini sebuah kesukaran yang harus bisa dilewati untuk sampai kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Belum sempat mereka menemukan solusi jalan keluar, bagaimana menyeberangi laut dengan 2 juta orang yang ada menyertai. Tiba-tiba dari jauh mereka melihat bumbungan debu di padang gurun yang begitu tinggi dan mereka tahu itu adalah barisan orang Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa rancangan Tuhan yang menurut kita adalah kecelakaan tetapi menurut Tuhan adalah damai sejahtera? Ingat baik-baik, tanpa kita tahu, tanpa kita mengerti, tanpa kita sadari, sepanjang bangsa Israel keluar dari Mesir ketika mereka ada di padang gurun, setiap episode masalah persoalan yang mereka hadapi, tanpa bangsa Israel tahu, sesungguhnya Tuhan sudah memberikan solusi. Sesungguhnya Tuhan sudah memberikan jawaban. Sesungguhnya Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Ya, tapi seringkali kita tidak mau minta kepada Tuhan untuk campur tangan. Seringkali kita tidak mau berseru kepada Tuhan untuk Tuhan bukakan jalan. Jalan itu sudah ada di tangannya Tuhan. Pertolongan itu sudah ada di tangannya Tuhan. Tinggal kita minta kepada Tuhan, maka jalan keluar pertolongan itu akan Tuhan berikan. Mengapa bisa demikian? Pikirannya Tuhan bukan jalan pikiran kita. Jalannya Tuhan bukan jalannya kita. Seperti bumi dan langit yang tidak pernah kita ketahui. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang penting bukan kita pergi kemana. Yang penting adalah siapa yang membawa. Ya, seringkali saya kutip itu artinya yang penting bagi kita sekarang adalah bukan sampai di mana dan seperti apa nantinya. Yang pasti masa depan yang penuh pengharapan. Tetapi yang pasti siapa yang membawa kita. Kalau kita yang membawa hidup kita ini adalah Tuhan, kita pasti akan sampai kepada kesana. Masa depan yang penuh pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa Israel menghadapi laut Teberong dan ketika orang Mesir mulai mengejar, Tuhan tidak perlu berpikir berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan hanya tinggal ngomong sama Musa. Musa, angkat kamu berdiri di hadapan umatku dan angkat tongkatmu.
dan laut itu mulai terbelah. Ketika bangsa Israel mulai 3 hari kurang lebih perjalanan dari laut terbelah dan mereka ada di padang gurun, dan bekal makanan mereka mulai habis, mereka mulai berteriak, Musa, makanan kami habis, kami kelaparan, lebih baik bawa kami kembali ke Mesir. Tuhan bilang kepada Musa, besok aku akan dengan perantaraan embun, aku akan menurunkan mana dari surga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jawaban laut yang terbelah, jawaban mana yang turun dari surga, jawaban mara yang pahit itu menjadi tawar, jawaban batu yang mengeluarkan air, itu semuanya sudah Tuhan siapkan. Jadi ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, sebenarnya jawabannya itu juga Tuhan berikan. Ya, seorang guru ketika saya memberikan ujian kepada murid saya, jawaban itu juga sudah saya punya. Jadi tidak hanya saya beri soal, tetapi jawabannya juga sudah saya punya. Nah, sehingga ketika hal itu terjadi, yang penting adalah bagaimana mencari jawaban itu. Yang penting itu adalah di situ. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Tuhan itu yang menopang dalam hidup kita. Nggak ada di kamusnya Tuhan itu membiarkan kita jatuh dan tergeletak, itu nggak ada kamusnya. Cuma yang permasalahannya seperti saya katakan tadi, seringkali kita tidak mau meminta kepada Tuhan untuk membukakan jalan keluar itu. Teringat apa yang dikatakan oleh Yesus? Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Ketika kita minta, tidak hanya minta dan minta tanpa diberi, tidak. Tetapi minta dan minta, maka kita akan diberi. Ketika kita mencari dan tidak mendapat, tidak. Tetapi yang ada ketika kita mencari dan mencari, maka kita akan mendapat. Ketika kita mengetok pintu tidak dibukakan, tidak. Tetapi yang ada adalah ketika kita mengetok pintu itu dibukakan. Nah, ini yang harus kita sadari bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, tidak usah bingung dulu, nggak usah tabrak sana tabrak sini, ya, nggak usah dengan kekuatan sendiri berusaha untuk tetap kuat, untuk tetap tangguh. Saudara akan kecewa. Saudara akan gagal. Seperti lagu yang seringkali dulu saya nyanyikan. Telah aku coba dengan akal budiku, namun selalu gagal dan gagal. Oh Tuhanku, bila ku panggil Tuhan, turut campur tangan, kini hidupku bahagia. Ya, ingat baik-baik bahwa ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan orang percaya, Tuhan sudah punya jawabannya. Tuhan sudah punya pertolongannya, Tuhan sudah punya solusinya. Tuhan hanya mau agar kita minta. Mengapa seperti itu? Karena ketika kita minta kepada Tuhan, artinya kita dekat dengan Tuhan. Ya, orang yang berani meminta itu artinya dia dekat. Tapi kalau orang itu tidak berani meminta, artinya dia jauh, dia tidak kenal. Seseorang akan meminta pertolongan ketika dia kenal, ketika dia dekat, maka dia berani share, ya, istilahnya share. Ini aku butuh ini, kira-kira kamu bisa tolong atau enggak, ya. Nah, seperti itu ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu mau kita selalu dekat. Dan ketika Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau agar kita mendekat kepadanya. Tuhan mau agar kita mau melekat dengannya. Tuhan mau agar kita sebagai anak sungguh-sungguh mengakui Tuhan itu sebagai Bapa di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saudara hadapi hari ini, ingat baik-baik. Tuhan menopang hidup kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Lalu kemudian yang berikut, kita mau coba lihat mengenai Elia dan janda yang ada di Sarfat.
Ketika musim kekeringan mulai melanda, maka kita tahu bahwa Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk pergi ke Sungai Kerit. Ya. Dan ketika di Sungai Kerit, Tuhan pelihara Elia itu dengan air dari Sungai Kerit dan burung gagak yang setiap hari kirim roti dan daging. Nah, ketika Sungai Kerit itu kering, Tuhan perintahkan lagi kepada Elia untuk pergi ke Sarfat. Dan Tuhan katakan di Sarfat kamu akan menemui seorang janda yang sedang cari kayu yang ada pada waktu itu dekat pintu gerbang. Kira-kira seperti itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Elia ada masalah, Elia ada persoalan, dia butuh makan secara manusiawi. Janda di Sarfat yang dimaksud oleh Tuhan juga sedang ada dalam masalah. Nah, ketika Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk ke Sarfat, Elia tidak tanya, Tuhan, jandanya itu kaya atau miskin? Jandanya itu kira-kira kalau aku tumpangi di rumahnya, kira-kira dia bisa kasih aku makan atau tidak? Elia tidak tanya seperti itu. Tetapi bagi Elia adalah melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara Elia melalui janda itu. Tidak peduli kondisi janda yang nanti dihadapi oleh Elia itu seperti apa, tetapi yang menjadi tujuannya di sana adalah Tuhan memelihara Elia melalui janda tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, kita nggak usah tanya-tanya Tuhan seperti apa, mengapa, ya kita nggak perlu seperti itu. Dengar firman, turuti, taati, dan nikmati. Dengar, turuti, lakukan, dan nikmati, ya setiap janji firman itu. Nah, ketika Elia ketemu dengan janda di Sarfat, Elia bilang, Mak atau Bu, berikan aku minum. Dan janda itu orang baik. Saya yakin dia orang baik. Ketika Elia minta minum, dia bergegas menaruh kayunya yang dia cari itu untuk segera mengambilkan Elia minum. Tapi sebelum janda ini dia beranjak dari tempatnya setelah Elia minta minum, Elia berkata, Bu, buatkan aku sepotong roti. Ya, lalu kemudian janda ini ngomong, Tuhan, minyakku tinggal sedikit, tepungku tinggal sedikit. Kalau aku buat hanya bisa dapat satu adonan. Aku makan dan kami menunggu mati. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian Elia berkata, Bu, tepung itu tidak akan habis dan minyak itu tidak akan habis, tetapi buatlah lebih dahulu untukku, baru untukmu dan untuk anakmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji firman Tuhan itu adalah janji yang memberi kelegaan. 365 lebih kurang janji Tuhan yang ada untuk kehidupan kita orang-orang percaya. Mulai janji kesembuhan, mulai janji pertolongan, pemulihan, berkat, itu kurang lebih 365. Karena masing-masing versi itu bisa membedakan mengenai janji-janji itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya apa? 365 jangan takut yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Itu artinya setiap hari ada pemeliharaan Tuhan untuk saya dan untuk saudara. Dan janda ini percaya. Ketika Elia berkata, buatlah lebih dahulu untukku, untukmu dan untuk anakmu. Mengapa harus Elia yang didahulukan, bukan janda ini atau anaknya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Elia adalah nabi. Elia adalah juru bicaranya Tuhan. Ketika janda ini mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka semuanya itu akan diberkati oleh Tuhan. Janda ini melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Elia. Ketika janda itu pergi ke rumahnya, dia membuat satu adonan dan dia diberikan kepada Elia. Artinya janda itu sedang menyerahkan bebannya, menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Janda ini tidak mempertahankan minyaknya dan tepungnya untuk dia buat adonan, dia makan sendiri dengan anaknya.
Tetapi janda ini menyerahkan terlebih dahulu kepada Elia. Janda ini percaya kepada janji firman Tuhan. Janda ini melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Matius 6:33. Usahakanlah agar Kristus memerintah atas hidupmu dan lakukanlah setiap firman-Nya. Maka makan minum pakai kita akan ditambahkan oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika janda itu keluar dari dapurnya, menyerahkan adonan itu kepada Elia, dia pergi lagi ke dapurnya. Minyak dan tepung yang sedikit, sama seperti persis yang dia baru buat itu, ada lagi. Ya, demikian terus sampai kurang lebih 3,5 tahun musim kekeringan itu ada. Janda di Sarfat anaknya dan Elia dipelihara oleh Tuhan dengan caranya Tuhan yang ajaib. Hidup orang percaya itu adalah hidup yang penuh keajaiban karena Tuhan yang menopang. Yusuf tidak mungkin dia menjadi raja karena dia seorang budak, tetapi karena Tuhan yang menopang, keajaiban yang terjadi atas kehidupan Yusuf. Daud tidak mungkin mengalahkan Goliat, tetapi karena keajaiban Tuhan, Daud bisa mengalahkan Goliat. Dan keajaiban Tuhan pagi hari ini akan menopang di dalam kehidupan kita. Masih mau berjalan dengan kekuatannya sendiri, tinggalkan. Masih mau berjalan dengan hikmatnya sendiri, tinggalkan. Awal-awal ketika mungkin saudara belajar untuk beriman kepada Tuhan, belajar untuk mencari rencana dan kehendaknya Tuhan, ketika ada masalah, ada persoalan, rasanya berat. Firman Tuhan mengatakan, dalam tinggal diam dan tenang terletak kekuatan kita. Ambil waktu sejenak, berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan berdoa dengan takut, bukan doa dengan cemas, bukan berdoa dengan gugup, tapi berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan saudara akan menikmati bagaimana Tuhan itu memberikan satu gambaran kira-kira yang akan terjadi dalam kehidupan saudara seperti apa, dan itulah jalan keluarnya Tuhan. Mari kita nikmati kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Kita nikmati kehidupan yang ditopang oleh Tuhan, dan kita mau melangkah demi selangkah. Ya, karena kita percaya meskipun hari-hari ini ada hari yang berat, tetapi bersama dengan Tuhan kita mampu melewati semuanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan.